Why stop a toy car is easier than stop a truck? If you want to know the answer, let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Prakti Widya Astuti from Monterta Physics Education with a lecturer, Mrs. Indri Sari Utama MPD. Let me to tell you about momentum. Enjoy! Teman-teman pasti udah nggak asing kan sama kata momentum? Tapi teman-teman tahu nggak sih arti dari momentum itu apa? Secara sederhana, momentum dapat diartikan sebagai ukuran kesetaraan benda yang bergerak untuk dia. Nah, karena benda itu bergerak, maka dia punya benar banget kecepatan. Nah, di fisika, benda yang memiliki kecepatan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi momentum, yang kedua itu bisa jadi energi kinetik. Bedanya apa sih terus? Bedanya adalah kalau momentum itu adalah besaran vektor, artinya dia itu memiliki nilai dan arah, sedangkan energi kinetik itu adalah besaran skalar, dia hanya memiliki nilai. Nah, secara matematis, momentum itu dapat didefinisikan sebagai P sama dengan M kali P, di mana M adalah masanya, yang satuannya kilogram, P adalah kecepatan, yang satuannya meter per second. Momentum satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, sekarang udah kejawab kan pertanyaan di video sebelumnya, kenapa memberhentikan mobil mainan yang sedang bergerak lebih mudah daripada memberhentikan truk yang sedang bergerak? Karena jika misalkan antara truk dan mobil mainan mempunyai kecepatan yang sama, karena masa truk jauh lebih besar dibandingkan mobil mainan, dan momentum itu berbanding lurus dengan massa. Jadi, otomatis truk yang sedang berjalan akan lebih sulit dihentikan daripada mobil mainan yang sedang berjalan. Nah, lanjut. Sekarang ke energi kinetik ya. Teman-teman pasti udah nggak asing dengan energi kinetik atau yang biasa kita sebut dengan EK. Bener banget, setengah mv kuadrat. Nah, di mana M-nya adalah massa yang satuannya kilogram, P adalah kecepatan yang satuannya meter per second. Benar ya, meter per second. Kita lihat dulu kan, mv kuadrat, P-nya dikuadratin. Ini kecepatan satuannya adalah meter kuadrat per second kuadrat. Nah, terus EK-nya sama dengan joule satuannya karena dia energi, atau bisa juga kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke, kalian teman-teman tahu nggak sih antara momentum dan energi kinetik ternyata ada hubungannya? Apa sih hubungannya? Nah, hubungan dari momentum dan energi kinetik bisa kita cari dengan menurunkan rumus momentum. Pertama, kita masukkan dulu rumus momentum P sama dengan M kali P. Oke? Habis itu antara ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, antara ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan masanya. Nah, setelah kita bagi dengan masanya, antara ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan 1/2. Nah, hasilnya adalah P kuadrat per 2M sama dengan setengah M kuadrat P kuadrat per 2M, ya kan? Nah, M di atas sama M di bawah bisa kita coret. Jadinya P kuadrat per 2M sama dengan setengah MP kuadrat. Setengah MP kuadrat, apa itu? Benar banget, energi kinetik. Jadi, energi kinetik tidak hanya dicari dengan rumus setengah MP kuadrat, tapi bisa juga dicari dengan rumus P kuadrat per 2M. Apabila yang diketahui adalah momentum dan yang ditanyakan adalah energi kinetik ataupun sebaliknya. Sebelum kita bahas ke penjelasan selanjutnya, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pasti pernah dengar kan hukum kekekalan energi?
Nah, di momentum kita juga punya loh namanya hukum kenakalan momentum. Bunyinya itu nggak jauh beda sama hukum kekalahan energi. Bunyinya adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sebelum tumbukan harus sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Jadi misalkan sebelum tumbukan totalnya adalah 5 kg meter per second, maka sesudah tumbukan juga harus 5 kg meter per second. Oke, kita ilustrasiin, kita lihat gambar bola di samping. Nah, di situ tuh ada dua buah bola, ada dua bola berwarna coklat. Kita misalkan aja momentumnya adalah 1 kg meter per second. Nah, sama bola warna biru, momentumnya kita samakan saja 1 kg meter per second. Nah, jumlah total kedua bola itu adalah 2 kg meter per second. Nah, pada saat bola itu bertumbukan lalu terpental, momentumnya ketika ditotalkan harus sama dengan 2 kg meter per second juga. Asalkan itu bisa terjadi, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luar yang dimaksud itu apa sih? Gaya luar yang dimaksud itu contohnya adalah gaya gesek. Jadi, hukum kekalahan momentum secara matematis dapat didefinisikan sebagai total momentum sebelum harus sama dengan total momentum sesudah. Tapi ingat ya, momentum itu arahnya sama dengan arah kecepatannya. Jadi, jangan lupa perhatikan tandanya ya. Sampai sini udah paham kan mengenai momentum itu apa? Nah, sekarang kita biar lebih paham lagi, kita kerjain yuk soalnya. Sebuah bola bermasa 400 gram ditendang oleh seorang pemain sepak bola sehingga bola melaju dengan kecepatan 8 meter per second. Maka besarnya momentum tersebut adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi dulu apa saja nih yang diketahui di soal. Nah, yang pertama itu adalah diketahui bola bermasa 400 gram. Nanti diketahui masanya ya teman-teman. Masanya berapa? 400 gram. Masih gram ya? Ingat ya teman-teman, kalau di fisika segala satuan harus kita konversikan dulu ke dalam satuan internasional. Satuan internasional dari massa itu apa sih? Bener banget, kilogram. Nah, terus gimana sih caranya mengkonversikan satuan dari gram ke kilogram? Teman-teman masih ingat nggak sih waktu SD kita itu pernah belajar yang memakai tangga? Ada kilogram, ada hektogram. Masih ingat kan? Nah, kita konversikannya dengan cara itu. Dari gram ke kilogram itu naik berapa tangga coba? Bener banget, 3 tangga. Berarti kalau naik 3 tangga kita bagi dengan 1000. 400 dibagi 1000 sama dengan 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Lalu apalagi nih yang diketahui? Diketahui kecepatannya. Berapa nih? 8 meter per second. Nah, satuan internasional dari kecepatan itu apa sih teman-teman? Bener banget, meter per second. Karena ini udah sesuai dengan satuan internasional, berarti kita nggak perlu ubah lagi. Kita langsung masukkan saja. Yang ditanya adalah besarnya momentum. Momentum itu lambangnya apa sih? Bener banget, P. Jangan lupa ya, momentum itu lambangnya P. Nah, tinggal kita masukkan saja persamaan matematis dari momentum, yaitu M kali V, di mana M-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1, dan V-nya adalah 8. 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 8 sama dengan 32 kg meter per second. Oke, selanjutnya. Ada seorang anak naik skateboard yang masanya 5 kg dengan kelajuan 5 meter per second.
Jika massa anak 25 kg, tentukan kecepatan skateboard pada saat A. Anak melompat ke depan dengan kelajuan 2 meter per second. B. Anak melompat ke belakang dengan kelajuan 2 meter per second. C. Anak melompat ke samping dengan kelajuan 2 meter per second. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu nih apa aja yang udah diketahui di soalnya. Yang pertama itu adalah massa skateboardnya, yaitu 5 kg. Yang kedua itu adalah kelajuan. Nah, karena anaknya sedang naik skateboard yang kelajuannya adalah 5 meter per second, otomatis kecepatan anak sama kecepatan skateboardnya sama, yaitu 5 meter per second. Habis itu massa anaknya 25 kg. Aku mau nanya deh, kalau misalkan skateboard lagi jalan, itu jalannya ke depan apa ke belakang? Ke depan kan? Nah, karena anak melompatnya ke depan, artinya dia searah dong sama arah kecepatan skateboardnya. Nah, karena searah, kita asumsikan aja kalau yang searah itu adalah positif, yang berlawanan arah itu adalah negatif. Berarti kalau kita identifikasi yang A, itu adalah yang ditanyakan itu kecepatan akhir skateboard apabila kecepatan akhir dari anaknya itu adalah 2 meter per second. Nah, tandanya positif ya, karena dia adalah searah antara skateboard sama arah loncatan anaknya itu searah. Nah, kalau yang B, dia loncatnya ke belakang, berarti berlawanan arah. Maka kecepatan anaknya itu jadi negatif. Nah, kalau yang C itu loncatnya ke samping. Karena ke samping, itu akan membentuk sebuah sudut, yaitu sudut 90. Berarti alfa-nya 90. Nah, aku copy dulu ya yang udah diketahuinya biar lebih mudah. Oke, tadi yang ditanyakan yang A itu adalah kecepatan akhir skateboard pada saat kecepatan akhir dari anaknya itu adalah 2 meter per second. Ini kita bisa selesaikan dengan hukum kerakalan momentum yang bunyinya itu adalah momentum awal sama dengan momentum akhir. Berarti kalau kita aplikasikan di soal ini, momentum total sebelum anak melompat harus sama nih sama momentum total sesudah anak itu melompat, yaitu massa anak dikalikan dengan kecepatan anak ditambah dengan massa skateboard dikali dengan kecepatan skateboard harus sama nih sama massa anak dikali kecepatan anak setelah melompat sama massa skateboard dikali kecepatan skateboard setelah anak itu melompat. Kita kan udah tahu nih, massa anak udah diketahui, kecepatan anak udah diketahui, massa skateboard udah diketahui, kecepatan skateboard udah diketahui, kecepatan anak pas lagi lompat juga udah diketahui. Yang belum diketahui tinggal kecepatan skateboard pada saat anak itu melompat. Nah, tinggal kita kaliin aja nih. 25 kali 25, 125. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 2, 50. 5 dikali Vs aksen sama dengan Vs aksen. 25 tambah 125 berapa? 150. Tambah dengan 50 ditambah 5 V aksen. Nah, 50 ini bisa kita pindah ruaskan, berarti tandanya berubah jadi negatif. 150 dikurang dengan 50 sama dengan 5 Vs aksen. 150 dikurang 50 adalah 100. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah 20 meter per second. Tanyakan dengan A sama yang ditanyakan di B.
bedanya itu cuma arahnya. Ada tanda positif sama tanda negatif. Berarti tinggal kita masukin aja persamaannya. Lalu apa saja yang diketahuinya kita masukin. 25 dikali 5 itu adalah 125. 5 dikali 5 itu adalah 25. 25 dikali min 2 sama dengan min 50. Ditambah 5 kali VS aksen sama dengan 5 VS aksen. 125 tambah 25 berapa? 1 dikurang min 50 ditambah 5 VS aksen. Nah, min 50-nya kita pindah ruaskan, berarti jadi tandanya ditambah. Habis itu dibagi 5, hasilnya adalah 40 meter per. Oke, kita langsung aja bahas yang bagian C. Yang membedakan sekarang di bagian C-nya adalah ada alfa, yaitu 90. Nah, persamaannya juga akan agak beda dikit, yaitu persamaannya itu massa anak dikali kecepatan anak ditambah massa skateboard dikali dengan kecepatan skateboard akan sama dengan massa anak dikali kecepatan anak setelah melompat cos alpha ditambah massa skateboard dikali kecepatan skateboard setelah anak itu melompat. Karena ini menggunakan sudut, maka di kecepatan anak setelah melompatnya kita tambahkan cos alpha. Habis itu tinggal kita masukin aja karena udah diketahui juga kan. 25 kali 5 adalah 125, 5 kali 5 25. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0, jadi 0 dikalikan berapapun akan tetap cos. Nah, 5 kali V aksen adalah 5 V aksen. 125 ditambah 25 adalah 150. Terus sama dengan 5 VS aksen. Nah, 5 VX aksen berarti nyarinya adalah 150 dibagi 5 sama dengan 30. Jangan lupa ya satuannya meter per second. Gimana nih teman-teman? Mudah kan? Tapi tenang aja, aku masih punya soal lagi loh buat kita bahas bareng-bareng. Biar kita makin paham lagi, makin jago lagi. Yuk langsung aja. Sebuah senapan massanya adalah 2 kg menembakkan peluru yang massanya 2 gram dengan kelajuan 400 meter per second. Tentukan kecepatan senapan sesaat peluru lepas dari senapannya. Oke, kita bayangin dulu nih. Kita itu punya senapan. Massa dari senapannya itu adalah 2 kg. Udah kebayang? Habis itu kita masukin nih. Di dalam senapan itu ada peluru yang massanya 2 gram. Oke, berarti langsung aja kita identifikasi ya sekalian. Jangan lupa ya, gramnya kita konversikan ke dalam kilogram. Antara senapan dengan pelurunya masih diam aja kan? Berarti kecepatan keduanya itu adalah meter per second. Apalagi nih yang diketahuin? Peluru ditembakkan dengan kelajuan 400 meter per second. Berarti kecepatan peluru setelah ditembakkan adalah 400 meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan senapannya nih saat peluru udah ditembakkan, senapan kecepatannya berapa sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sama nih kayak yang sebelumnya, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Di mana momentum sebelum peluru ditembakkan sama momentum sesudah peluru ditembakkan harus sama nih. Berarti massa
senapan dikali dengan kecepatan senapan ditambah massa peluru dikali dengan kecepatan peluru harus sama dengan massa senapan dikali dengan kecepatan senapan setelah peluru itu lepas sama massa peluru dikali dengan kecepatan peluru setelah pelurunya lepas. Tinggal kita masukin aja karena udah diketahui juga kan di soal. 2 kali 0 ditambah 0,02 kali 0 ditambah sama dengan 2 kali Vs aksen ditambah 0,002 dikali 400. Oke. 2 kali 0, 0. Karena berapapun angkanya mau 1.000.000, 1 juta, kalau dikalikan dengan 0 akan 0. 0,002 dikalikan 0 hasilnya adalah benar 0. Terus 2 Vs aksen ditambah 0,002 dikali 400 adalah 0,8. Berarti 2 Vs aksen kita pindah ruaskan maka tandanya berubah dari plus jadi minus. Minus 2 Vs aksen akan sama dengan 0. Berarti Vs aksennya adalah 0,8 dibagi 2 dibagi min 2 sama min 0. Tanda minus 0,4 menandakan bahwa kecepatan senapan arahnya itu tidak sama dengan arah kecepatan peluru. Makanya dia tandanya negatif. Jika kecepatan senapan dengan pelurunya searah, maka tandanya positif. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham banget kan sekarang tentang momentum? Ingat ya teman-teman, ada yang harus ingat dari momentum itu. Karena dia itu adalah besaran vektor, maka teman-teman harus hati-hati dengan arahnya juga. Perhatikan nih arahnya. Oke, ini aku punya latihan soal buat teman-teman biar teman-teman bisa kerjain di rumah. Jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Iya, video dari aku semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. So, I hope you enjoy this video and see you.